Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kita jumpa kembali teman-teman buat review market gold ya. Oke, eh, minggu ini untuk pergerakan market gold akan sangat eh, berpengaruh signifikan ya, akan berfluktuasi karena di minggu ini ada agenda utama yang dinantikan oleh The Fed ya, yaitu CPI atau data inflasi di Amerika Serikat seperti itu. Yang mana ini udah rilis forecastnya 2,9%. Untuk data sebelumnya diperkirakan akan turun ke 2,6%. Ini lumayan ya penurunan forecastnya dari data inflasi 2,9 diperkirakan ke 2,6 seperti itu. Kemarin kita melihat rilis data ketenaga kerjaannya di hari Jumat lalu. Oke, ini uh, kecil daripada forecast tapi meningkat dari sebelumnya ya. Artinya ketenaga kerjaannya masih naik. Seperti itu. Ditambah juga dengan unemployment rate-nya, tingkat penganggurannya itu turun ke angka 4,2% sesuai dengan forecast seperti itu. Oke. Teman-teman, saya sudah sampaikan di grup juga kemarin bahwa hasil dari rilis data di hari Jumat setengah delapan non farm payroll ini adalah bad for gold ya. Pada saat rilis data saya sudah infokan bad for gold untuk hasil keseluruhannya. Oke, tapi kemudian kenapa harganya kemarin sempat naik ke area 28-29 itu karena rilis datanya lebih kecil daripada forecast. Saya selalu sampaikan bahwa akan ada efek rilis data ya, aktual lebih besar daripada forecast atau aktual lebih kecil daripada forecast seperti itu. Dalam hal ini kemarin NFP-nya ini lebih kecil daripada forecast. Itu kemudian kenapa membuat harganya pada saat rilis dia naik dulu, lalu kemudian setelah 15 sampai 30 menit harganya kemudian eh, langsung turun seperti itu. Itu kenapa ya? Karena memang hasilnya bad for gold ya. Ketenaga kerjaan yang bertambah, tingkat penganggurannya turun seperti itu. Nah, jadi jangan kaget ketika ada rilis data seperti ini, kok harganya diajar naik, baru habis itu turun seperti itu loh. Jadi teman-teman harusnya bisa baca data berdasarkan data sebelumnya. Jadi tidak hanya dibandingkan pada saat tidak hanya dibandingkan dengan forecastnya, tapi dengan data sebelumnya. Gitu. Oke. Lalu kemudian dari rilis data yang ada harganya kemudian turun hingga 2485 seperti itu ya. 2485 kemudian eh, harganya close di area 2497 seperti itu. Jadi pada saat dia turun reject garis EMA merah ini di EMA merah kemudian dia close di area 2497 seperti itu. Nah, hari ini kita melihat bahwa arah stokastik untuk daily-nya masih mengarah ke atas seperti itu. Kalau teman-teman yang mau day trade untuk gold hari ini, nah kita melihat juga di time frame 4 jam. Ini ada indikasi stokastiknya sudah berada di area oversold dan ada indikasi untuk mengarah ke atas. Jadi peluang hari ini ada kemungkinan goldnya akan berpeluang naik. Target naiknya adalah di area uh, resisten 2503 seperti ini. Oke, kalau dia naik ke 2503, harganya kemudian akan coba retest ke area resisten 2510 seperti itu. Oke, jadi peluang untuk hari ini untuk gold ada peluang untuk mengalami kenaikan, rebound kembali seperti itu ya. Kita akan melihat pergerakannya karena di minggu ini rilis data cukup sepi teman-teman ya. Eh, ada rilis data di hari Rabu CPI, oke, lalu hari Kamis unemployment claim-nya, lalu ada PPI,
Kemudian baru di minggu depan ini yang akan sangat kita nantikan adalah pemangkasan suku bunga. Kebijakan suku bunga. Apakah akan dipangkas atau ditahan atau malah dinaikin seperti itu. Kalau dari rilis data yang ada, kemungkinan besar ada potensi di tanggal 18 nanti, ini Kamis dini hari, suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat itu akan dipangkas sebesar 25 basis point. Oke, apakah itu akan agresif atau tidak, 25 basis point atau 50 basis point. Intinya ketika suku bunga dipangkas, maka gold akan terdorong untuk naik kembali. Karena saat terjadi pemangkasan suku bunga, investor yang menanamkan modal di perbankan dan lain sebagainya itu akan menarik dananya dan cenderung akan cari safe haven seperti emas ataupun silver seperti itu ya. Oke. Itu untuk rilis data ekonominya. Lalu kira-kira untuk CPI-nya akan naikkah atau akan turun? Kalau kita bandingkan dengan data-data sebelumnya, teman-teman, kemungkinan skenario ini akan kita bahas lagi besok di hari Rabu ya. Tapi melihat non-farm payroll yang naik ya, walaupun kecil daripada forecast, tapi indeks keseluruhannya dia naik, ada potensi mungkin CPI-nya akan turun. Ini dari 2,9, CPI-nya akan turun tapi tidak lebih kecil daripada forecast seperti itu. Ada potensi dia nanti turun mungkin ya di 2,7 atau 2,8%. 27 atau 2,8%. Nah, tapi kita akan melihat kembali ini apakah CPI bulanannya ikut turun atau tidak seperti itu. Tapi dari data yang ada kemungkinan CPI akan turun kalau dia di bawah 2,6% itu lebih bagus. Tapi kalau dia tidak bisa di bawah 2,6 juga paling akan turun ke 2,7 atau 2,8. Dari rilis data yang ada, kemungkinan CPI-nya akan turun tapi tetap lebih besar daripada forecast. Nah, ini yang perlu teman-teman waspadai ya, tetap perhatikan kalau ada data-data mix seperti ini harganya akan cukup volatilitasnya akan cukup tinggi ya naik turunnya seperti itu. Oke. Makanya kita juga perlu menunggu rilis data lainnya seperti itu. Tapi perhatikan pergerakan market juga cukup sideways beberapa kali. Ini saya sudah batasin untuk area harganya di support 2470 dan resisten 2531. Kalau teman-teman mau ada transaksi untuk di market saat ini ya, pada saat berada di area 2470 sampai 80 ya, teman-teman bisa opsi buat buy. Sellnya kapan? Sellnya di area 25 ke atas seperti itu. Oke, 2525 sampai 2531 itu adalah area sell di market saat ini. Seperti itu. Oke. Begitu untuk gold. Untuk day trade ada peluang kalau ini sampai jam 12 nanti ya, candle 4 jamnya crossing atau closing di atas area 2496, maka ada potensi harganya akan lanjut naik di area 2500 seperti itu. Namun karena belum terkonfirmasi untuk stokastiknya mengarah ke atas, ada potensi mungkin akan terjadi pelemahan terbatas ya. Kalau teman-teman lihat untuk area sebelumnya closingnya di 2497, low-nya hari ini sampai di berapa nih? 2494, 2495 ya. Teman-teman ditunggu kalau mungkin, karena ini masih pagi juga, marketnya masih sideways, jadi kalau mau transaksi bisa menunggu harganya. Kalau misalkan terjadi kembali koreksi di area bawah, teman-teman bisa ambil peluang buy di area 2485 sampai 90 seperti itu ya. Kalau nanti misalkan dia, karena hari ini peluangnya naik, kalau sudah crossing ada potensi harganya akan bergerak kembali di area 2500 ya. 2500 sampai dengan 2510-an. Itu adalah area pergerakan harganya. Hari ini juga tidak ada rilis data ya teman-teman, sepertinya tidak ada karena di hari Rabu. Jadi kemungkinan market juga akan lesu pergerakannya kecuali ada
agenda-agenda dadakan di Amerika Serikat sana ya, pidato atau lain sebagainya seperti itu. Oke, lalu untuk silver kita lihat secara teknikal untuk day trade ya, ini juga di daily dia ada potensi kenaikan, namun di day trade ini untuk 4 jam turun ya. Ini ada peluang juga kita lihat terjadi chart pattern. Ini kalau dia naik terus kemudian tembus 29180 ya, satu poinan, berarti untuk silver akan kembali lanjutkan mengejar area tertinggi di 30 kembali seperti itu. Kalau Hang Seng cukup lesu kemarin, juga tidak ada kemarin juga close market ya untuk Hang Seng ya di hari Jumat ya. Kalau kita lihat secara teknikal untuk Hang Seng ini masih ada potensi penurunan, lalu untuk day trade-nya sudah berada di area oversold sebenarnya, namun masih cukup lesu, jadi ada peluang penurunan kembali ke area 16.900-an ya, baru kemudian jika terjadi rejection di area ini baru harganya akan naik kembali seperti itu. Oke, untuk gold dan silver peluangnya naik hari ini ya. Untuk Hang Seng ada potensi terjadi pelemahan terbatas, baru kemudian dia melanjutkan kenaikan seperti itu. Oke, saya rasa itu saja teman-teman untuk materi hari ini ya. Nanti saya akan infokan kembali di grup untuk update-update terbaru terkait produk market gold, silver, dan Hang Seng-nya seperti itu ya. Oke, begitu saja. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Selamat pagi.